Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video lanjutan dari video sebelumnya tentang instalasi Visual Studio dan juga menggunakan CMake untuk tutorial OpenGL gitu ya. Yang pertama ini kita langsung masuk aja ke tutorial pertama, yaitu berjudul First Window. Di sini udah ada ya filenya, sudah masuk di sini karena dengan adanya kita nge-download yang kemarin itu dari GitHub, lalu kita uh, processing dengan si Mac, disambungkan dengan apa si Visual Studio ini, maka langsung akan muncul gitu di sini di Solution Explorer dari si Visual Studio Community. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorial bagaimana cara eh, debuggernya, kita masuk dulu ke penjelasan kodenya. Yang pertama di sini ada baris include Studio H, itu untuk menyiapkan fungsi dasar seperti menampilkan text error ke layar. Sama ini juga ya, strlib juga sama juga. Lalu selanjutnya ini untuk memanggil library GLEW. Jadi bayangkan ini sebagai alat yang membantu kita mengakses fitur-fitur modern dari satu grafis GPU. Selanjutnya ini ada include glfw, ini untuk memanggil library. Jadi ini itu yang bertugas membuat jendela aplikasi, menangani keyboard dan mouse. Lalu selanjutnya ada glfw window. glfw window ini yang ini. glfw window ini fungsinya itu menyiapkan sebuah variabel bernama window yang nantinya akan menyimpan data tentang jendela yang kita buat. Lalu selanjutnya di sini ada glm yang tugasnya itu memanggil library glm. Ini adalah alat gitu untuk membantu matematika seperti vektor dan matriks yang sangat penting untuk grafis 3D seperti itu. Terus yang selanjutnya ada using namespace di sini. Ini tuh fungsinya agar kita tidak perlu menulis glm setiap kali menggunakan fungsinya. Selanjutnya ada inisiasi untuk menyalakan mesinnya di sini. Ada if yang ini, if glfw init. Ini tuh perintah untuk menjalankan glfw. Jadi jika gagal, program akan berhenti dan lapor kalau glfw itu tidak bisa menyala. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada glfw hint di sini. Ini adalah catatan untuk jendela yang akan dibuat. Jadi kita meminta OpenGL versi 3.3 pakai fitur modern atau seperti core profile gitu, dan meminta fitur penghalus gambar. Lalu selanjutnya ini untuk membuka jendela window sama dengan glfw create window ini. Ini adalah perintah dimana ini perintah untuk membuat jendela dengan lebar 1024 dan tinggi 768 pixel. Namanya tutorial 1 layar putih. Terus kita lanjut ke glfw make context. Nah ini glfw make context ini memberitahu komputer bahwa semua perintah gambar setelah ini harus dilakukan di dalam jendela yang baru kita buat tadi. Lalu selanjutnya menyiapkan glfw atau inisiasi GLEW-nya.
Nah, di sini ada perintah GLEW eksperimental sama dengan true. Artinya memberitahu si GLEW ini agar berani mencoba fitur-fitur baru agar program berjalan lancar di sistem modern seperti itu. GLEW in ini adalah untuk memastikan semua fungsi OpenGL siap untuk digunakan. GLEW set input di sini ini agar input dari keyboard lengket. Artinya kalau kita tekan tombol dengan cepat, komputer tetap sempat membacanya. Gitu. Selanjutnya ini untuk mengatur warna dasar, pembersih layar. Kalau misalkan 1111 ini adalah warna putih. Selanjutnya ada di pembersihan layar dengan warna yang telah ditentukan di GL color dengan perintah GL clear seperti itu. GLFW buffer ini untuk OpenGL punya sistem dua kanvas. Jadi satu digambar di belakang, satu ditampilkan di depan. Jadi perintah ini menukar kanvas yang baru digambar ke depan agar bisa dilihat oleh si pengguna. Lalu GLFW full event ini untuk perintah mengecek apa ada input baru, misalkan kalau kamu menggerakkan mouse ataupun menekan tombol keyboard kayak gitu. Penutupnya ini looping yang akan berhenti jika menekan ESC atau jendela ditutup. Yang terakhir ini membersihkan resource. Perintahnya adalah glfw terminate. Return sendiri itu menandakan program berakhir dengan sukses seperti itu. Kita langsung aja ke tutorialnya, yaitu seperti ini. Tutorialnya kita klik kanan di tutorial 1 first window ini di bagian Solution Explorer, klik kanan. Lalu kita set as startup project sampai si tulisan tutorial satunya ini ngebold gini. Jadi tebal gini. Lalu selanjutnya klik kanan lagi, pilih properties. Nah, di sini pastikan command di debugging ya, di debugging command dan juga si working directory-nya sama. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Jadi kita seperti gini. Kita Ctrl A, lalu Ctrl C, kita copy paste ke sini. Nah, kan seperti ini ya, sama. Ini. Sama ya, working directory dengan command-nya sama. Tapi di command ini, khusus command ini ditambahkan dengan file build dan juga debug slash. Nah, seperti ini ya. Tutorial 1 first window. Nah, di sininya bukan slash lagi tapi exe. Nah, jika sudah gitu, kita klik OK. Lalu kita build dengan cara Ctrl B. Tunggu dia ngebuild dulu. Bila udah selesai buildnya, kita langsung running di sini di local Windows debugger. Pencet. Maka hasilnya akan layar putih seperti ini. Seperti yang dijelaskan tadi mengenai kode. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.